Kamu mandiin aku ya. Nenek gayung nih, nenek gayung. Hai, balik lagi di Plus62 Cinema. Thanks for to click this video. Nenek Gayung terinspirasi dari urban legend yang banyak dibicarakan orang di tahun 2011-an silam. Nenek Gayung sendiri digambarkan sebagai seorang nenek-nenek bertubuh pendek mengenakan kebaya. Ia biasanya berkeliaran dengan membawa gayung yang terbuat dari batok kelapa serta tikar untuk memandikan dirinya. Seperti halnya dengan sebuah film yang dirilis tahun 2012 silam, di mana mengisahkan tentang sosok Nenek Gayung. Oke, yang penasaran langsung aja simak alur cerita film Nenek Gayung ini sampai selesai. Scene awal memperlihatkan seorang kakek yang terlihat sedih nih karena sang istri telah meninggal. FYI, kakek inilah yang nantinya dijuluki sebagai si kakek cangkul. Sang kakek sedih karena dulu semasa hidup istrinya lah yang memandikan jenazah warga kampung yang meninggal. Namun kini ketika ia yang meninggal tak ada satupun warga yang datang ke sana apalagi mau memandikannya. Sekarang otomatis si kakek inilah yang harus memandikan jenazah sang istri. Akan tetapi karena usianya yang juga sudah renta, tiba-tiba sang kakek malah meninggal guys. Film pun baru dimulai. Adegan kemudian berpindah ke sebuah jembatan. Di sana ada seorang wanita cantik nih, di mana tak lama datang seorang pria yang menggodanya. Di sini si pria mencoba berkenalan dan menawari tumpangan untuk si wanita. Singkat cerita, mereka pun berboncengan naik motor. Namun di perjalanan si wanita meminta si pria agar menunggunya karena ia hendak mengambil barangnya yang ketinggalan. Ternyata barang tersebut adalah gayung dan tikar. Gayung, buat apaan? Mandiin abang. Si pria pun terlihat girang, namun ternyata wanita tersebut berubah wujud menjadi nenek gayung yang membuat si pria histeris. Akhirnya pria malang itu pun menjadi tumbal dari si nenek. Desember 2011 terlihat beberapa tukang ojek sepeda yang mengeluh karena sepi. Hingga Usep yang merupakan pengantin baru itu pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Di perjalanan ia terbayang-bayang istrinya yang menunggu di rumah, hingga membuat ia tak fokus dan hampir menginjak seekor kucing. Namun saat hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba nenek gayung sudah berada di sepedanya. Namun di sini Usep malah kesal dan menyuruhnya pergi. Namun si nenek tetap kekeh dan minta dimandikan hingga Usep pun pergi meninggalkan si nenek. Cuk, tolong anterin nenek. Apaan sih? Ini saya masih muda, nenek udah tua. Masa mandiin spray lecek sih? 7 hari berlalu kita akan berkenalan dengan Duta, seorang remaja jomblo yang selalu apes dalam percintaannya. Hari itu ia tengah mandi, namun temannya memaksa ia agar mandi lebih cepat karena banyak sekali pesanan yang harus diantar. Sementara di luar terlihat iring-iringan jenazah yang ternyata Usep meninggal setelah bertemu dengan nenek gayung. Teman Usep itu juga menambahkan bahwa sudah ada 3 orang yang menjadi korban si nenek gayung ini guys. Tak lama setelah mereka pergi, datang nenek-nenek membawa gayung hingga membuat Abbas ketakutan. Namun ternyata ia hanya nenek-nenek biasa yang meminta air. Aduh, gua bukan nenek gayung. Gua meminta air dari lo. Di rumah air gua mati. Malam itu rencananya setelah mengantar pesanan burger, Duta berniat memberikan kejutan nih untuk pacarnya yang bernama Pamela. Di sebuah lampu merah, Duta melihat nenek-nenek sedang menyeberang jalan. Ia pun memperingati si nenek agar menyeberang lebih cepat. Tiba-tiba datang sebuah mobil ugal-ugalan hendak menabrak si nenek. Untung saja Duta ini gercep menolong si nenek. Nenek pun berterima kasih kepada Duta. Namun saat selesai mengangkat telepon, si nenek tiba-tiba saja menghilang. Lalu ia kemudian segera bergegas menuju pemesan burger tersebut, yang ternyata sang pemesan sedang berada di sebuah mobil. Ya elah. Ya dibergoyang. Ya.
Lebih terkejutnya lagi, yang ada di dalam mobil tersebut adalah pacarnya, yaitu Pamela. Sang pacar ternyata kini sudah punya cowok yang lebih keren dan lebih tajir. Duta pun patah hati dibuatnya. Lu tuh jelek, dia itu ganteng. Tak lama datang seorang banci mengajak ia mojok. Namun di sini Duta menolaknya, hingga sang banci justru mengancam menggunakan pisau. Karena sedang kecewa, Duta malah pasrah dan meminta si banci ini untuk menghabisinya saja. Aduh, ada-ada aja ya. Hai Lekong, yuk mojok yuk. Kalau lu nggak mau mojok sama gua, serahin harta bunda lu. Ayo tuh sudah, kebenaran gua lagi pengen mampus. Dirundung rasa kecewa, di sini Duta pun berniat untuk guys dengan cara dari jembatan. Ia juga membuang cincin yang telah ia siapkan untuk Pamela. Namun ketika hendak melompat, tiba-tiba ia dicegah oleh wanita cantik. Perempuan yang mengaku bernama Dewi itu mencoba memberikan semangat kepada Duta. Ia juga berkata kalau dia mau nih jadi pacarnya Duta. Namun dengan syarat Duta harus mau menjemputnya setiap malam di tempat itu. Saya bisa kok jatuh cinta sama kamu asal gua agak dekil, agak hitam. Udah apal, gua udah apal. Dengan girang, Duta pun mau menerima Dewi menjadi pacarnya. Akan tetapi ternyata perempuan tersebut adalah Nenek Gayung. Di rumah, Boim dan Abbas tengah sepakat berpura-pura menjadi banci agar bisa mendapatkan Inggita dan Felicia. Di saat yang bersamaan, Duta pulang dengan girang dan berkata bahwa ia sudah mendapatkan pujaan hatinya. Namun terlihat dua temannya itu tak percaya dengan Duta. Gue baru ketemu perempuan, bodinya mantep kayak buah atap, kulitnya putih kayak nying-nying. Ngayal lo. Seperti yang Duta janjikan pada malam itu, ia menjemput Dewi di tempat biasa. Setelah itu ia pun pergi untuk pacaran. Karena sudah resmi pacaran, Duta pun minta dicium. Dewi meminta Duta untuk memejamkan mata terlebih dahulu. Namun kejadian itu malah kepergok Hansip yang kebingungan karena Duta kencan sama nenek-nenek. Anak muda, yang kayak gitu dicium. Duta yang kesal karena adu mulutnya digagalkan, ia pun memarahi sang Hansip. Memang sih dalam penglihatan Duta, Dewi itu cewek cantik. Tetapi yang dilihat Hansip itu adalah Nenek Gayung yang jelas saja membuat mereka berdebat. Ngiri ye, pacar cakep, kenceng, putih. Muntah tuh disiram, jangan dimakan lagi. Esok harinya, emak Duta terlihat datang ke tempat Duta. Sementara di dalam, Abbas tengah diminta Boim untuk membetulkan sletingnya yang rusak. Hingga dari kejauhan, mereka terlihat seperti sedang beradegan panas. Emak yang melihat hal itu pun kaget dan menyangka jikalau mereka ini termasuk kaum pelangi. Ia pun jadi curiga karena Boim berkata tenaga Abbas lebih kuat dibandingkan Duta. Tenaga ente kuat juga kalah si Duta. Di sisi lain, Duta terlihat tengah membakar kenangan dirinya dengan Pamela. Tiba-tiba ibunya berteriak dan memarahinya. Ibunya ini menyangka jika Duta menyimpang. Akhirnya ia pun memarahi Duta. Lu doyan laki-laki, karena perempuan, si anak satu aja nyusahin. Seperti biasa, Duta malam itu juga menjemput Dewi. Kali ini Dewi berniat memandikan Duta, tapi karena Duta orang tulus, ia tak mau memandikan Duta. Dan di sini justru Duta lah yang diminta memandikannya. Mandiin gue. Jangan, Dewi gak pernah ketemu cowok kayak kamu cowok yang baik. Dengan girang, Duta pun bersedia lalu mereka bergegas ke sana. Ternyata Duta dibawa ke rumah Nenek Gayung. Terlihat Dewi telah siap dengan gayung dan tikar untuk dimandikan. Tanpa curiga, Duta mulai menidurkan Nenek Gayung yang dalam penglihatannya bertubuh mulus itu. Namun belum juga dimandikan, tiba-tiba ibunya menelpon. Ibunya nih curiga dengan Duta, namun Duta berkata bahwa ia sedang bersama pacarnya. Kamu mandiin aku ya. Pirik pelan-pelan. Iya. Ketika ibunya ingin mengobrol dengan Dewi, tiba-tiba perempuan itu sudah menghilang. Ibunya pun menyangka kalau Duta ini bohong. Alhasil Duta diminta untuk pulang ke kontrakan. Dihilang dah Dewi. Di sini Duta meminta agar Dewi ikut bersamanya ke rumah. Namun Dewi berkata bahwa ini belum waktunya. Di kontrakan, emak sempat memaksa Duta untuk ikut pulang ke rumah. Namun tiba-tiba datang pengamen hingga Duta pun dapat kabur dari ibunya. Gara-gara lu jadi anak gua ngilang deh.
Malam itu juga terlihat nenek gayung muncul di kontrakan Duta. Ia sempat meraba wajah Duta yang tengah tertidur hingga membuatnya terbangun, lalu ia mulai memandikan Duta. Bangun. Ternyata itu hanya mimpi dan Duta terbangun karena Abbas mengguyur mukanya. Pagi itu Duta kaget karena di tubuhnya muncul banyak sekali luka sama seperti Usep sebelum meninggal. Mereka kemudian menyangka kalau Duta sempat bertemu dengan nenek gayung. Duta yang merasa memang pernah bertemu pun mulai ketakutan karena ini sudah 6 hari sejak ia bertemu dengan nenek gayung. Ini mah bukan luka sembarang luka nih. Si Usep juga matinya kayak gini nih, banyak lukanya. Dari situ akhirnya mereka membawa Duta ke dukun di mana dulu mereka pernah memelet pacar mereka. Ternyata dukun yang mereka temui adalah dukun bolot. Mereka pun mengutarakan bahwa Duta sedang dikejar-kejar sama nenek gayung. Dia kejar-kejar setan nenek-nenek. Tinggalan apa? Kemudian dukun bolot memberitahu cara agar terlepas dari nenek gayung, yaitu dengan cara menggali kuburan nenek gayung lalu memandikannya. Ini karena nenek gayung semasa meninggal tak ada yang mau memandikannya. Namun meski begitu, ia juga tidak mengetahui di mana letak kuburan si nenek. Lu cari kuburan nenek gayung, lu mandiin lagi. Gua saudaranya bukan, apanya bukan. Lu nanya sama gua. Sedangkan untuk luka-luka yang ada di tubuh Duta, si dukun kemudian memberinya obat yang sudah ia beri jampi-jampi. Keluar botol tuh. Gak bisa orang tangan gue di sini. Buat obat beboreh badan lu. Sesampainya di kontrakan, mereka langsung membalurkan obat dari si dukun ke tubuh Duta. Namun lagi-lagi adegan tersebut justru kepergok si emak, hingga emak pun makin kecewa dengan anaknya yang dikira menyimpang. Dari situ si emak akhirnya memaksa Duta untuk kawin dengan wanita pilihannya. Namun tiba-tiba datang lagi si pengamen misterius. Karena liriknya malah menyinggung Duta, alhasil si pengamen justru kena marah mereka berdua. Akhirnya Duta pun dipaksa pulang oleh ibunya. Waduh, gue bayar juga lu. Udah sana. Aduh, lebih baik begitu kali, Pas. Biar nenek gayung nggak nyariin dia lagi. Malam itu Abbas pun mencium bau menyengat. Ternyata Dewi datang ke sana. Abbas pun mempersilahkannya masuk dan membuatkannya burger. Boim yang heran karena warungnya belum tutup kemudian menghampiri Abbas. Abbas langsung berkata bahwa masih ada pelanggan. Namun ketika ditengok ternyata Dewi sudah menghilang. Agak ada orang. Bang, mana burger yang tadi saya pesen, Bang? Setelah Boim pergi, ternyata Dewi kembali muncul menanyakan pesanannya. Abbas lantas masuk hendak menunjukkan sang wanita kepada Boim. Namun ternyata yang ada di luar adalah nenek gayung. Malam itu, mereka yang ada janji dengan Inggit dan Felicia kemudian mendatangi mereka dengan bertingkah seperti banci. Mereka pun menang banyak nih karena kedua cewek tersebut ketakutan setelah mereka bercerita tentang nenek gayung. Bahkan mereka diminta untuk menginap di sana. Malam ini nginep di sini aja. Lalu Boim dan Abbas yang tidur berempat pun diganggu oleh hantu nenek gayung hingga mereka ketakutan. Karena terus-terusan diganggu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Itu cewek yang beli burger. Kembali ke Duta, ia terlihat sangat sedih karena dijodohkan dengan wanita pilihan emak. Ternyata wanita tersebut adalah Pamela. Dan karena Duta sudah punya Dewi, ia pun menolak Pamela yang kali ini makin tergila-gila dengan Duta. Tiba-tiba Dewi pun muncul dan berkata bahwa ia adalah pacar Duta. Ia pun menunjukkan cincin pemberian Duta. Halo Duta. Oh, enak bener lu banding-bandingin gua sama si Gagap ngomongnya ke orang kebelet berak. Saya pacarnya Duta. Di saat bersamaan, Boim dan lainnya yang ketakutan ternyata pergi ke rumah Duta. Di sana mereka memberitahu emak kalau si Duta ini pacaran sama nenek gayung. Tapi si emak justru tak percaya dan mereka lantas menerobos ke kamar Duta. Di sana Duta sudah tidak ada, tinggal Pamela yang berkata bahwa Duta dibawa pergi demit. Duta itu pacaran sama setan. Lu jangan orang-orang ya, kagak ada setan di sini. Duta dibawa sama cewek tukang setrum. Boim dan lainnya lantas mengejar Duta, di mana mereka berdua hujan-hujanan sampai ke kuburan nenek gayung. Duta kemudian menagih janji Dewi yang dulu hendak dimandikan. Mereka pun kembali ke rumah nenek gayung. Di sana terlihat Dewi sudah siap untuk dimandikan. Ini yang kita tunggu-tunggu. Gue buktiin ke emak gue kalau gue normal.
Namun, tiba-tiba saja Boim dan lainnya sudah sampai di sana. Mereka menghentikan Duta untuk memandikan Dewi yang di penglihatan mereka jelas-jelas itu adalah sosok nenek gayung. Wah, Duta! Lu pada kenapa? Dewa ente itu setan. Sirik kagak kelar-kelar, sembarangan ngomong. Ia yang tetap kekeh akhirnya percaya setelah nenek gayung memunculkan wujud aslinya. Mereka yang ketakutan akhirnya pergi dari tempat itu. Ente lihat tangannya. Nenek gayung. Namun naas, di sini Boim harus terpisah dan didatangi oleh nenek gayung. Akhirnya Duta teringat perkataan dukun untuk menghilangkan kutukan si nenek dan berniat kembali ke tempat itu. Di sana akhirnya mereka menemukan kuburan nenek gayung dengan nisan cangkul. Nih kuburannya. Nih lo lihat nisannya cangkul. Gak mungkin salah. Lantas mereka menggali kuburan tersebut dan mengambil mayatnya untuk dimandikan. Setelah dimandikan, arwah si nenek pun kembali tenang dan mereka terbebas dari teror si nenek gayung. Di scene akhir mereka didatangi kakek-kakek membawa cangkul meminta untuk digalikan liang kubur. Film pun selesai. Nah, itu dia film Nenek Gayung yang tayang di tahun 2012 silam. Ya, film horor zaman dulu memang kental dengan nuansa komedi, di mana aktor film horor kebanyakan diperankan oleh komedian seperti Zaki Zimah dan kawan-kawan. Selain itu, yang jadi khas dari horor tempo dulu adalah unsur vulgar dengan menampilkan artis perempuan yang berbusana terkesan terbuka. Namun terlepas dari itu, horor zaman dulu emang kuat sih dari segi cerita. Meskipun dari sinematografi jelas lebih baik film keluaran terbaru ya. Oke, mungkin sekian dulu review kita kali ini. Bakalan gue lanjutin ke film selanjutnya, yaitu Kakek Cangkul. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.